Assalamualaikum teman-teman kelas 5 Granada. Selamat pagi semuanya. Apa kabar ya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita doakan teman-teman kita yang kurang sehat agar segera diberi kesehatan semuanya. Hari ini kita kembali belajar tematik. Yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, muatan IPA. Yuk kita buka pelajaran hari ini. Hari ini kita membahas kembali tentang perubahan wujud benda. Ternyata teman-teman, kan di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda dan juga sifat-sifat dari masing-masing wujud benda itu sendiri. Nah, ternyata wujud suatu benda itu akan bisa kembali ke wujud semula. Dengan cara apa? Misalnya air yang membeku kemudian menjadi es batu, nanti akan mencair kembali menjadi air jika didiamkan di ruang yang terbuka atau terkena panas. Itu yang disebut dengan perubahan wujud benda yang bisa dapat kembali ke wujud awalnya. Oke. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan, tidak semuanya. Bagaimana? Misalnya air tadi yang telah berubah menjadi es dapat kembali jika apa? Jika airnya atau jika esnya tadi dipanaskan sehingga bisa kembali menjadi air. Jadi perlakuannya adalah dipanaskan atau bisa juga didinginkan tergantung perubahan wujudnya. Oke, contoh berikutnya di gambar ini adalah seperti yang misalnya sudah katakan, air yang dimasukkan ke freezer menjadi es batu, prosesnya adalah membeku, kemudian didiamkan di ruang terbuka walaupun tidak dipanaskan, tapi kan suhu di ruang terbuka itu panas. Jadi menyebabkan si es tadi yang dingin berubah mencair kembali menjadi air karena adanya perlakuan didiamkan di ruang terbuka. Nah, faktornya apa saja sih yang mempengaruhi perubahan wujud benda? Yang pertama, es batu itu dapat mencair karena es tersebut menyerap kalor atau panas sehingga dia bisa mencair. Nah, perubahan wujud benda itu, teman-teman, dipengaruhi yang paling utama adalah oleh kalor atau panas. Contohnya, ada 3 proses yang menyerap kalor: mencair, menyublim, dan menguap. Ketiga proses ini terjadi karena benda tersebut menyerap kalor dari lingkungan sekitarnya ketika dipanaskan ataupun didiamkan di ruang terbuka seperti contoh tadi. Ya, di contoh ini, di proses ini adalah dia menyerap kalor. Kemudian yang berikutnya adalah proses membeku, mengembun, mengkristal. Proses ini terjadi karena benda tersebut melepaskan kalor ke lingkungan ketika didinginkan sehingga berubah wujudnya. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya, kalau membeku, mengembun, mengkristal justru ia membuang kalor atau melepas kalor sehingga berubah wujud. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda yang kedua adalah ternyata peristiwa menyerap dan melepas kalor tersebut bisa terjadi dalam satu proses sekaligus, teman-teman. Nah, contohnya adalah di sini proses pembentukan minyak wangi. Teman-teman ada yang tahu tidak asal muasalnya bisa tercipta cairan minyak wangi itu dari mana? Jadi di proses ini terjadi dua proses atau peristiwa menyerap kalor dan melepaskan kalor. Kita lihat dari tahapan yang pertama.
Saat dipanaskan, nah berarti ini menyerap kalor ya. Air rebusan bunga yang wangi tadi akan menyerap kalor dan menaikkan suhunya. Akibatnya air akan menguap. Nah, proses ini menguap ya, mendidih menguap. Nah, ini karena dia menerima kalor, menyerap kalor. Kemudian uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Ya. Nah, hal tersebut yang ketiga adalah menyebabkan uap air yang panas tadi melepaskan kalornya. Jadi, habis menyerap, akhirnya melepaskan kalornya untuk menyeimbangkan suhu karena dicampur air dingin. Sehingga terjadilah proses mengembun. Nah, hasil dari pengembunan uap air tadi yang akan menjadi minyak wangi yang kita bisa pakai. Itulah proses rangkaian pembentukan minyak wangi yang mengalami dua proses sekaligus, menyerap dan melepas kalor. Baiklah teman-teman, materi IPA-nya hari ini telah selesai dan tidak ada tugas untuk teman-teman. Teman-teman bisa membaca kembali buku penanya dan bisa mengisi latihan soalnya secara mandiri ya, tapi tidak perlu distorkan ke Miss Laila. Miss Laila tutup dengan mengucapkan hamdalah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.